Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa sana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya habib Allah, wa ala alika wa ashabika ya khaira khalqillah, laka ya Rasulullah wa lijami tabadinaka ya habib Allah, haqiqatan min ladun adam ila yaumil qiyamah. Wa nakhusu khususan ila musani fi hadal kitab Syekh Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Syekh Ahmad Al-Ghazali, Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, Quddasaw wasirahum, radiyana walahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqrubina ila wa limahbatina ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, li salamatina fid dini wad dunya wal akhirah, li qadaidina li qadi hajatina min hawaijid dunya wal akhirah, li taisir arzaqina halal thayyiban mubarakan katsiran wasa'a, li sihhati jasadina qulubina muradina li tafil balaya wal hamna fitan wa asqam, wa limana fina libatina wa jiwarina wa asdiqaina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, wa li'izzil islam wal muslimin bi judika ya Allah, bi syafaati nabiyyika ya Allah, bi barakati aulika ya Allah, wa bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali. Alhamdulillah kita dapat ditakdir oleh Gusti Allah Ta'ala sehingga kita dapat ngaji kitab Hidayatul Hidayah. Semoga ngaji menika dapat kita diberikan rezeki berupa ilmu, berupa keistiqomahan dalam beribadah, ilmu yang berkah, manfaat bagi diri kita fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Baik, saya lanjutkan ngaji kitab Hidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali. Sebelumnya kan terakhir adab tentang mandi. Nah, setelahnya itu kalau secara urutan kitab itu adab tentang tayamum. Saya skip karena saya tahu nggih husnudon mawon jenengan sedaya sudah paham soal tayamum. Nggih. Jadi ini kita masuk ke adab selanjutnya, yaitu adabul khuruji ilal masjid, yaitu adab-adab pergi keluar menuju masjid. Nah, itu Imam Ghazali menekankan ternyata ketika kita berangkat ke masjid, ketika kita menuju masjid, entah kita mau sholat entah apapun, ada adab-adabnya. Baik, kita mulai. Qala al-musannifu ta'ala wa masana bi asrarihi wa fadlaina min barakatihi wa bikum amin. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul khuruji utawi pira-pira adab ilal masjid maring masjid. Adab-adab keluar menuju masjid. Fa idza faragta mongko nalikane rampung sapa sira, ketika engkau selesai min taharotika dari toharohmu, nggih. Toharoh kita dari kamar mandi, toharoh kita dengan wudhu, dengan mandi. Fasolli mongko salatlah engkau fi baitika ing dalam rumahmu, rong atai subhi ing 2 rakaat sunah subuh.
Ingkana lamun ono apa al-fajru fajar qotola'at telah terbit. Kadzalika kaya mengkono kana ono yaf'alu kang telah melaksanakan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita sudah selesai dalam hal bersuci nggih, kita bangun tidur, kita mungkin ke kamar mandi dulu, selesai semua wudu nggih, atau kita sudah mandi. Nah, Imam Ghazali menekankan ketika kita mau berangkat menuju masjid, khususnya ini kan sudah waktu pagi, waktu fajar, lebih baiknya kita memulai dengan sholat fajar atau sholat sunnah qobliyah subuh. Nggih. Kalau di sini Imam Nawawi menerangkan kalau kita nanti sholat fajar, ada yang menganjurkan yang dibaca seperti surat Al-Kafirun sama Al-Ikhlas, Qul sama Qul Huwallah, atau juga bisa Alam Nasroh sama Alam Taro, Al-Fil. Nggih. Niku. Itu makanya kalau nanti niki nggih kadang-kadang kan untuk melaksanakan sholat sunnah fajar kan nyun sewu banyak di akhir-akhir niku napa orang mulai jarang laksanakan karena nyun sewu bahkan subuhan mulai jarang. Nggih jenengan mawon yang mungkin menjadi saksi jenengan ke masjid subuhan berapa banyak orang yang ke masjid daripada yang di rumah. Nggih. Tapi bagi jenengan yang sudah biasa jamaah subuh di masjid, nah niki Imam Ghazali menekankan dibagi bahwasanya itu ngeten. Jadi memang kebiasaan para ulama ya yang diajarkan Nabi itu kita itu kalau bisa rumah kita lebih sering digunakan untuk sholat sunnah. Nggih. Karena kan kalau di dalam konteks ini yaitu lebih-lebih sholat sunnah fajar. Nggih. Qobliyah subuh itu lebih baiknya di masjid. Nah, kayak contoh seperti ini nggih. Kadang-kadang kan ada yang menekankan gini. Rokaatil fajri, 2 rakaat sunnah fajar itu khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia seisinya. Bahkan kan itu jadi motivasi seseorang mau doa nyun sewu yang berbau dunia itu malah afdoliyahnya itu di sholat sunnah fajar. Yeah. Jadi ibaratnya ngeten itu kayak kita itu menekankan gini, Kanjeng Nabi itu memang menekankan gini, kalau kita mau doa yang berbau duniawi, yeah, entah kita mau doa supaya naik jabatan, gajinya naik, terbayar utangnya, itu lebih baik sholat yang sangat pribadi yang kalau bisa di rumah bahkan orang rumah nggak ada yang tahu. Itu kalau kita mau doa yang urusan dunia. Tapi ketika kita keluar rumah yang kita tunjukkan bagaimana kita bekerja, bagaimana kita menyelesaikan urusan dunia. Jadi di rumah itu doa-doa yang berbau ibadah itu malah berbau-bau dunia itu di rumah mawon, bahkan di sholat sunnah. Tapi kalau jangan ke masjid ya, sholat sunnahnya yang berhubungan sama masjid kayak tahiyatul masjid, duha itu boleh di masjid. Tapi kalau lebih nyari kesunahannya, nyari lebih baiknya, lebih baik jenengan ambil bagian dalam diri rumah jenengan. Lah itu beneran munajat sama Allah gitu loh. Jadi urusan dunia itu diselesaikannya sama Allah, apalagi urusan doa kan. Nah kan nyun sewu kan daripada kita keluar ngomong ke urusan dunia kan nggak enak, mending keluar itu nyari dunia yang halal kan lebih baik ngoten kan daripada aku wis donga sugih mau ngoten kan gak enak, mending aku wis kerja kan ngoten, lebih mulia begitu kan ngoten di waktu hari itu kan ngoten. Nah, termasuk lagi yang biasa ditekankan yang dilaksanakan oleh Rasulullah ketika kita sholat sunnah fajar. Nah, itu gini. Jadi Kanjeng Nabi itu juga menekankan harus dipisah antara sholat sunnah fajar sama sholat subuh. Lah ini saya yakin sangat jarang melakukan kesunahan ini. Yang di sini itu sebutnya dengan itija. Itija itu ngeten. Ketika kita berbaring, kita menyandarkan tubuh kita itu miring dengan sisi kanan.
nggih. Lebih baik lagi ngadap kiblat, boleh kanan boleh kiri, nggih. Itu afdol entah di masjid entah juga setelah sholat sunah subuh. Tapi nyun sewu niki kalau bagi tiang yang memulai jenengan ngeten mawon. Jenengan bangun sudah wudu, kadang masih ngantuk mboten? Masih. Gitu. Misal jenengan akhirnya sholat qobliyah subuh, sholat sunah fajar. Kalau berbaring biasanya ngantuk mboten? Biasanya ngantuk mboten? Nah, niku kadang-kadang niku yang menunjukkan perjuangan kita di awal hari, di waktu fajar. Kelihatan ketika kita mau melaksanakan sunnah ittija, yaitu berbaring di sisi kanan. Niku. Dan saya kadang-kadang kan ngomong sudah sholat sunnah fajar, akhirnya baring malah keturun, banyak mboten? Banyak. Niku sebagai apa pemisah antara sholat sunnah fajar dengan sholat subuh. Jadi nyun sewu dulu pas zaman Kanjeng Nabi ada orang yang napa niku sholat sunnah fajar, nggih. Terus langsung dilanjut subuhan. Itu pernah ditegur sama Kanjeng Nabi, kowe meh sholat 4 rakaat. Ngoten niku. Karena apa? Sunnahnya itu ketika sudah sholat sunnah subuh, nggih. Salat fajar itu kebiasaannya itu itija dulu, miring ke kanan. Okay. Bahkan kalau di Imam Nawawi itu ada doanya, Allahumma Robba Jibrila wa Mikaila wa Israfila wa Izraila wa Robbi Muhammad ajirni minannar. Wonten doanya juga. Okay. Monggo yang jenengan kulino salat sunah fajar boleh dipisah dengan napa? Itija. Okay. Bahkan nanti malah yang Imam Wanai itu mengatakan boleh setelah subuh. Gitu. Jadi boleh sebelum subuh, setelah sholat fajar, juga boleh setelah subuhan. Gitu. Miring aja, nggak tidur. Niku sebagai kesunahan. Karena nopo niku termasuk itija niku hikmahnya itu nopo kayak tidur membaringkan jenazah. Kan kita habis bangun tidur kan berarti kita nyun sewu diberi kehidupan pada hari itu. Sebelum akhirnya kan kita bisa sholat sunnah fajar. Syukurnya dengan rasa syukur kita sholat sunnah fajar. Dengan kita berbaring miring ke kanan, itu juga mengingatkan kembali tentang kematian. Niku. Nah, itu yang sebagaimana kadzalika kana yaf'alu Rasulullah. Itu yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Summa tawajjah, kemudian engkau menghadapkan wajah atau menuju ilal masjid, menuju masjid. Ya. Wala tada, dan janganlah engkau meninggalkan as-sholata ing salat fil jamaati ing dalam jamaah. La siyama lebih-lebih as-subha ing subuh. Oke, kita tahu mungkin banyak dari sekian sholat jamaah itu kan onten tiang pun kulino teng masjid, nggih. Jamaahnya mungkin nggak full. Nggih. Gitu, onten sing paling susah niku kan subuh napa meleh. Zuhur susah nggih. Masih mending kan ada istirahat makan siang. Asar pulang kerja kan ngoten. Nah, napa meleh. Maghrib belum mandi prepare. Ngisa kadang-kadang kalau ingat kan karena sholat waktu isya biasanya waktunya panjang betul, panjang. Berarti kadang sedikit jamaahnya nggih, sedikit. Nggih. Fa sholatul jamaati, adapun sholat jamaah iku tafdulu lebih utama alal sholatil fardhi dari sholat sendirian. Kita udah tahu bisa ba'in wa isrin 27 apa nih derajatnya. Nggih. Pun kita pun hafal bahwasannya sholat jamaah apa lebih baik daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Wonten malih juga hadis yang lain. Qala Allahu ta'ala fi badil kutub, ini di kitab Maraqil Ubudiyah. Allah itu pernah berfirman di sebagian kitab-kitabnya Allah, inna buyuti fi ardi al masjidu. Allah pernah berfirman, rumah-rumahku di bumi itu, di bumiku, okay. Buminya ini kan buminya Allah, okay. Rumahnya Allah napa? Masjid.
wa an-nazwari, dan yang mengunjungiku di masjid itu ummaruha, siapapun yang memakmurkan masjid. Nggih, sinten mawon meskipun sing saged napa sombong niku tiyang takmir tok kan ngoten. Nggih. Fatufa mangka orang yang paling li abdin, siapa dan yang paling baik li abdin bagi hamba iku tatoharo fihi bi baiti, siapapun yang bersuci di rumahku di masjid, sumazaro nuli mengunjungi fi baitihi, di rumah seseorang yang sinten bersuci di rumahnya kemudian mengunjungi masjid, faqo alal mazuri ayyukrima zairahu, maka pasti seseorang yang dikunjungi sinten mawon yang disowani itu harus memuliakan yang sowan. Nggih. Jadi jenengan yang sampun ke masjid ini pripun-pripun kan niatnya napa? Sowan teng Gusti Allah. Nggih. Mboten namung ketika kita meninggal tok. Bahkan kan nyun sewu ada yang masuk masjid cuma pas jadi jenazah. Kan nonton mboten? Nggih wonten. Gitu. Gitu sewu kan niku sindiran juga buat kita. Sindiran nggih kula. Karena nggih ngeten. Imam Ghazali nyindirnya malah ngeten. Fa in kunta tatasahalu fi mislah hadarihi. Kalau sampai engkau menggampangkan fi misli hadarihi pada keuntungan ini, keuntungan salat jamaah. Fa ayyu faidatin laka fi thalabil ilmi. Nah, terus apa gunanya ngaji, gunanya nyari ilmu, gunanya baca Quran, cari ilmunya kalau napa menyepelekan salat jamaah. Ngoten. Fa inna ma mongkong ang pasti samrat, fa inna ma samratul ilmi, karena buahnya ilmu al amalu bihi, yaitu ketika kita beramal berdasarkan ilmu. Nggih. Nggih kita tahu nggih kadang-kadang napa jamaah itu bagi setiap orang nyun sewu mungkin merasanya yang penting salat. Nggih mboten. Sami mawon kadang-kadang, tapi kalau ketika dia sudah berani untuk napa niku mengusahakan dirinya berjamaah, entah kadang-kadang nyun sewu ketinggalan pun nggih. Jadi kan ten zaman Kanjeng Nabi ku wonten sing sudah ke masjid ketinggalan jamaah. Nggih. Kanjeng Nabi pirsa terus disuruh salah satu sahabat barengi dia untuk napa? Jamaah, meskipun sahabat tadi sudah sholat jamaah gitu. Supaya napa niku nggih sedekah bagi orang tersebut. Bentar. Kan misal niki sampun selesai niki jamaah nggih mboten. Nyun sewu mengke wonten tiyang salate kiambak. Ngoten nggih. Nah, mungkin kan dia kan nyun sewu karena mungkin telat atau nyun sewu sebenarnya ingin jamaah gitu. Gitu. Tapi dia tidak bisa. Ngoten nggih. Ya udah, ada juga termasuk kesunahan kita juga enggak apa-apa mengulangi jamaah lagi supaya dia juga dapat pahala jamaah. Nah, sholatnya kita tadi sudah kehitung jamaah, sholat yang kita ngulangi tadi itu sebagai nafilah, sebagai kesunahan kita, tambahan kesempurnaan sholat kita. Jadi tidak ada ruginya kita juga mengulangi jamaah. Nah, niku termasuk keutamaan sholat jamaah. Faida sa'aita, nalikane engkau sudah berniat atau bergegas ilal masjid, menuju masjid, famsi, maka berjalanlah engkau alahi natene ngatase napa pelan, watu adatin nggih, tetap masih dalam keadaan gerak, wasakinatin dan tenang. Jadi berjalannya mboten sah, wala takjal, jangan terburu-buru. Okay. Beda lagi kalau kadang ada juga kesunahan terburu-buru kalau supaya apa? Biar tidak ketinggalan jamaah niku wonten. Ini kan masih sholat, kondisinya kan masih fajar, kemungkinan kan nyun sewu masih napa orang pada tidur segala macam kan, bahkan belum adzan kemungkinan. Niku kesunahan lagi. Okay. Tapi nek jenengan entah mau sholat napa mawon, ketika mau menuju masjid meskipun cuman berapa meter nggih, tenang mawon nggih, mboten satar buru-buru, pelan-pelan nggih. Nah,
Wakul dan ucapkanlah fi tariqika ing dalem perjalananmu ini menuju masjid. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika wa bihaqqir raghibina ilaika wa bihaqqi mamsyaya hadza ilaik. Fa inni lam akhruj asyaron wala bataron wala riyaan wala sum'atan bal kharajtu ittiqa'a sakhatika wa ibtigha'a mardotik fas'aluka antung kidani minan nar wa antaghfira li dzunubi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tentang kitab Bidayatul Hidayah ini ada doanya ketika kita mau menuju masjid. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka meminta kepada engkau ya Allah bihaqqis sa'ilina 'alaika dengan hak orang-orang yang meminta kepadamu. Wa bihaqqir raghibina ilaika dan haknya dengan hak orang-orang yang menyukai mencintai ilaika kepadamu. Wa bihaqqi mamsyaya dan dengan hak napa perjalananku hadza ini ilaika kepadamu. Nggih, jadi secara garis besar kita menuju masjid, kita napa pergi menuju masjid, kita napa berjalan menuju masjid itu dalam rangka napa? Kita menemui Allah. Karena kita sudah tahu masjid itu sebagai rumahnya Allah, enggak sekedar tempat ibadah, enggak sekedar tempat sholat. Meskipun keutamaan masjid itu banyak banget nggih. Bahkan kan nonton tentang napa niku salah satu riwayat itu ketika seseorang itu meninggal dan orang tersebut niku napa ahli jamaah niku ibaratnya napa tempat yang pernah dia sholati dan catatan amalnya itu menangis karena dia telah berpisah, karena dia sudah tidak bisa sujud lagi kepada Allah. Jadi mau bagaimanapun nggih, masjid itu nggih enggak sekedar napa niku tempat ibadah nggih. Kita menuju Allah, kita mau sowan kepada Allah dan kita yo salat kepada Allah di tempat itu. Ngoten. Bahkan nanti ada setelah ini ada adab masuk masjid itu bagaimana itu nggih wonten malih. Nggih. Makanya kan ketika kita meminta haknya orang yang meminta atau haknya orang yang mencintai Allah atau perjalanan kita juga diberi hak gitu loh. Karena kita kalau kita ibaratnya manusia itu kan karena ditakdir sebagai hamba kan minta kepada Allah macam-macam nggih. Entah yang urusannya akhirat, entah yang urusannya napa duniawi, itu pasti semua orang mintanya ke Allah, butuhnya ke Allah. Tapi dengan kita menuju kepada Allah dengan berjalan ke masjid, kita juga boleh napa bersama dengan apa itu kita meminta hak orang-orang yang napa meminta pada Allah. Karena nggih tadi sebagaimana hadis yang dituturkan orang napa niku fahaqqo 'alal mazuri ayyukrima zairahu. Sebagaimana benar kalau bahkan berhak orang yang napa dikunjungi itu, siapapun yang dikunjungi, siapapun pihak yang disowani itu memuliakan yang sowan. Jenengan dikunjungi tamu, disowani tamu kan mau bagaimanapun dimuliakan, gitu. Bagaimana dengan kita napa bertamu gitu di masjidnya Allah, di rumahnya Allah, kan ngoten. Fa ini mongko sak temene ingsun sesungguhnya aku lam ahruj aku tidak keluar asyaron hale nawa kufur nikmat. Aku keluar menuju masjid bukan karena kufur nikmah. Wala bataron dan tidak karena angkuh congkak sombong. Nggih. Dan nyun sewu hati-hati kadang-kadang orang yang subuh-subuh berjalan sendiri terus lihat orang-orang mungkin masih sepi, biasanya setan napa suka ganggune. Berarti Anda sudah
menunjukkan ketaatan yang lebih daripada orang-orang itu. Kan kita kemarin agak kenal setan, udah ngompori, ada yang ngompori perkara ibadah, perkara toharoh, ini ngompori sholat, nonton. Wala riyaan, dan tidak karena riya, wala sum'atan, tidak sum'ah memperdengarkan napa amalan kita. Nah ini juga termasuk supaya kita meniatkan diri kita ketika menuju masjid, ketika pergi ke masjid. Kenapa kok juga nggak boleh tergesa-gesa dalam keadaan tenang? Kita juga berarti dalam kondisi napa mensyukuri nikmatnya Allah, kita bisa ke masjid, bisa mau berusaha untuk sujud di rumahnya Allah. Bukan dalam keadaan napa sombong, congkak, riya, sum'ah, makanya kan disebutnya masjid, itu tempat sujud. Kalau musola kan tempat untuk sholat. Bal bahkan kharajtu, aku keluar, ittiqa asakhotik, karena kita takut akan murkamu ya Allah, wabtigha'a mardotik, dan mengharap ridhomu ya Allah. Fas'aluka, mongko aku meminta kepada engkau ya Allah, antung kidani, an yento membebaskan engkau ni padaku, minan nari, dari neraka, wa antaghfira, dan engkau mengampuni li kepadaku, dzunubi, segala dosaku. Fa innahu, mongko sak temene kelakuan, la yaghfiru, tidak ada yang bisa mengampuni adzunuba, dosa-dosa, illa anta, kecuali engkau. Jadi ketika, jadi ibaratnya ngeten nggih, termasuk bentuk doa nggih, itu nggih menunjukkan rasa syukur dulu, alhamdulillah. Baru kedua sholawat, ada lagi juga dengan kita mohonkan ampun, ngoten. Bahkan niki cuma dalam kondisi kita baru jalan ke masjid, baru pergi ke masjid, itu pun kita sudah berdoa kepada Allah, mohon ampun, karena nggih ngeten, berarti ngeten, ketika kita mau menuju tempat seseorang itu pun ada persiapan, nggih mboten. Wonten sing sudah bawa oleh-oleh, ada yang sudah nyiapke napa nanti mau bawain napa, kan ngoten. Utawa nanti ketika nanti nek ibaratnya kalau orang masih muda terus mau sowan ke orang tua kan, nanti ngomongnya harus pakai basa krama segala macam, kan ada persiapannya, kan ngoten. Ya sama ketika kita nanti menuju masjid, bahkan ketika kita memang meniatkan diri untuk sholat jamaah, dan itu pun juga perlu persiapan, perlu sikap yang tenang, sikap kita merendah, sikap kita masih merasa banyak dosa, yang kita minta cuma ibtigha mardhati, kita hanya mengharapkan ridhonya Allah. Mungkin ini cukup dari adab untuk keluar masjid. Mungkin saya tambahi sedikit tentang adab memasuki masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Adabu dukhulil masjid, adab-adab masuk masjid. Jenengan tadi sudah cukup. Faida arota, mongko ketika engkau ingin adu mangkele tatkalane karep sapa sira addukhula ing maksud ila masjidi, kepada masjid. Ketika kita udah mau masuk, nah niki pasti pun hafal semua nggih. Faqaddim, maka dahulukan, rijlaka, kakimu, kaki yang mana? Nah, al-yumna, yang kanan. Biasanya kan wakul, dan berdoalah engkau. Nek Imam Ghazali biasanya kan napa? Omaftahli aba waba rahmatik. Nek niki kalau Imam Ghazali, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wasallim. Allahumma gfirli dzunubi waftahli aba waba rahmatik. Nah biasanya kan kita cuma taunya napa? Omaftahli aba waba rahmatik. Nek napa Imam Ghazali malah itu dulu, sholawat dulu.
Allahumma ya Allah, sholli berikanlah rahmat ta'zim ala Muhammadin kepada Kanjeng Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad dan seluruh keluarga umatnya Kanjeng Nabi Muhammad wa sahbihi dan para sahabat Kanjeng Nabi Muhammad wasalim dan berilah keselamatan. Sama ditambahi Allahumma gfirli dunubi, ya Allah ampunilah segala dosaku. Baru waftah dan bukakanlah li kepadaku abwaab rahmatik, pintu-pintu rahmatmu. Nggih. Sami. Jadi sama ketika kita mau berdoa pun kita pun juga sebagaimana kita udah melaksanakan di rumah sebagai sunahnya Kanjeng Nabi tadi, kita masuk masjid pun juga nopo bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Okay. Mohon ampun biasa, baru ketika kita minta dibukakan pintu rahmat. Okay. Ya, jadi dari kedua adab ini ketika kita keluar menuju masjid, okay, mungkin penekanannya ngeten, kita masih sering napa nggih, kalau mau jujur ketika kita itu nyun sewu jarang ke masjid, itu kan bukan karena kadang-kadang napa kita belum paham, kita belum menyadari bahwasannya masjid itu sebagai rumahnya siapa. Kita kan masih, misal kita taunya itu kalau masjid yang penting jamaah, nggih. Kita mungkin akhirnya yo mungkin menyadari yo yang penting sholat jamaah di rumah yo bisa, kan ngoten. Tapi nggih ngoten. Kenapa Imam Ghazali juga menekankan di rumah juga tetap ada sholat, apalagi di rumahnya Allah, kan ngoten. Makanya nggih niku ketika kita sholat sunnah di rumah, baru ketika kita subuhan di masjid, ya, bahwasanya itu bahkan ada yang menekankan ngeten, ketika seseorang niku saged jamaah isya itu kayak dihitung napa sholat separuh malam. Tapi kalau orang sudah bisa sholat subuh jamaah di masjid, ya, niku seolah kayak napa qiyamul lail. Jadi semalaman full kita sholat, ya. Karena pentingnya sholat jamaah itu kan bahkan ada yang menekankan salah satu pendapat Syafi'iyah itu hampir disebut fardu kifayah. Kalau dalam satu wilayah itu tidak ada orang yang jamaah sama sekali, itu berdosa semua. Nah itu pentingnya kenapa kita juga perlu memakmurkan masjid, kita juga sholat ke masjid, kita menuju masjid, bahkan di situ nggak sekedar nopo namung sholat toh, gitu. Tapi kita hakikatnya nopo sowan kepada Allah, gitu. Mungkin kita bisa sowan di rumah masing-masing dengan sholat terus full, aku pokok sholat full kok mas, ratau bolong, nggih leres, ngoten niku. Niku nggih menunjukkan kualitas kehambaan kita. Tapi kalau kita juga menambahkan ada pentingnya yang namanya jamaah, ada yang pentingnya kita sholat di masjid. Nah itu juga menyempurnakan kehambaan kita, menyempurnakan apa istilah itu kita di hadapan Allah. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Wa yaqul haq wa ihtisabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.